Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang pemrograman web dan perangkat bergerak. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa untuk bermanfaat kita semua. Untuk berdoa, Bapak persilakan Wira Sandi untuk memimpin doa bersama. Silakan. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita bisa berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih buat teman kalian Sandi yang sudah memimpin doa untuk hari ini. Untuk pembelajaran kita, jadi bisa dilihat ada tanda tanya bertiga why ya. Kenapa kita harus mempelajari pemrograman web? Itu yang pertama. Ya, karena bidang kita adalah seorang programmer yang harus siap untuk memprogram website. Terus yang kedua adalah framework. Kenapa kita gunakan framework? Karena kan kemarin kita sudah menjelaskan, sudah sama-sama kita ketahui bahwa framework itu adalah kerangka kerja, ya, kerangka dari pemrograman kita, sehingga kita membuat program itu tidak dari awal karena sudah ada dasar-dasarnya. Yang ketiga adalah Laravel. Kenapa kita menggunakan Laravel? Karena untuk saat ini sesuai dengan kutipan dari Google Trend bahwa untuk saat ini framework PHP yang sering digunakan adalah framework Laravel, ya, sehingga kita sesuaikan dengan kebutuhan industri yang akan menerima kita sebagai IT programmer nantinya. Nah, untuk kegiatan kita, tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan praktek, ya, karena kan kita hari ini praktek. Melalui kegiatan praktek, kita dapat membuat codingan, ya, kode program aplikasi web menggunakan teknologi framework. Ingat, kata-katanya adalah dengan teliti, karena kan kalau coding itu kita harus membuat codingan secara teliti. Ingat, kalau cuma kesalahannya satu karakter, kita akan codingan kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, proses pembelajaran kita pertama adalah nanti membuat schedule, ya, schedule untuk pemrograman kita, proyek kita. Yang kedua adalah kita ngoding, dan yang ketiga nantinya kita mempresentasikan hasil dari apa yang telah kita buat. Kira-kira bisa dipahami apa yang sudah Bapak sampaikan di awal? Baiklah, untuk selanjutnya dari kalian ada yang mau ditanyakan tentang seputaran pembelajaran kita hari ini? Silakan, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan, Afi. Membuat proyek ini apakah bisa menggunakan XMPP versi 5.6? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari teman kalian. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya di laptop kalian saat ini XMPP-nya masih versi 5.6. Nah, apakah XMPP itu masih bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita? Di sini kalau kita buka websitenya Laravel, kita masuk ke dokumentasi. Nah, nanti di sini ada deploy, ya, deployment. Nah, di sini ada yang bisa baca bahwa versi yang digunakan adalah versi 7.7.3, ya. Nah, hubungan dengan pertanyaan Afi, berarti paling rendah, ya, XMPP yang kita gunakan adalah 7.3, ya. Berarti jawabannya adalah untuk saat ini bagi kalian yang masih menggunakan XMPP 5.6 berarti harus diganti, ya. Harus diganti menjadi minimal 7.3.
3. Oke ya, bisa udah terjawab ya, tapi Iya, Pak. berarti harus di uninstall. Nah, gunakan XMPP terbaru. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya. Nah, untuk berikutnya Bapak ingin tanya sama kalian, kalau kalian sudah pengen siap untuk coding, persiapan apa yang harus kita gunakan, yang harus kita laksanakan, atau yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan codingan? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, ya, Mira Sandi, silakan. Yang pertama kita harus menginstal Exam dengan benar, lalu kita menyiapkan program code editor seperti Visual Studio Code. Ya, cukup seperti itu aja Pak. Oke, ya, betul sekali. Jadi sebelum kita memulai, pastikan ya, dan yang hubungan juga tadi sama menggunakan SMPP. Jadi pastikan kita sudah terinstall dengan baik atau benar SMPP-nya. Text editor ini penting karena kan kita nanti akan modding di dalam text editor. Kita akan membagi kelompok, ya. Nanti Bapak bagi kelompok. Ya, jadi nanti setiap kelompok nanti bareng-bareng di dalam kelompoknya untuk melaksanakan tugasnya, ya, untuk belajar. Oke. Untuk kelompok pertama, ya, di sebelah kanan Bapak, ini adalah kelompok pertama. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan nanti di sebelah kiri, ini adalah kelompok 2. Ya, kita bagi 2 kelompok di dalam pembelajaran kita. Dari kelompok pertama siapa yang menjadi ketua kelasnya, ketua kelompoknya? Saya, Pak. Oke. Untuk yang pertama adalah Afia. Silakan untuk yang kedua. Ya, silakan yang kedua. Siapa yang mau menjadi ketua kelompoknya? Bisa saja Pak. Ya, oke, setuju ya? Setuju, Pak. Oke. Jadi ketua kelompoknya adalah Kira Sandi. Ya. Kelompok udah terpilih. Silakan nanti kalian berkolaborasi di dalam kelompok untuk tugasnya. Nah, tugas pertama adalah kalau masing-masing kelompok menentukan, ya, berdiskusi tentang penjadwalan atau schedule dari pembuatan aplikasi, ya, dari awal sampai nanti aplikasinya di tes. Ya, silakan nanti kelompok 1 buat rancangan dari schedule-nya, kelompok 2 sama, di dalamnya sudah ada yang berbentuk tabel minggu pertama, minggu kedua, nanti Bapak kasih waktu sampai minggu ke-5. Jadi 5 minggu kita melaksanakan codingan atau project aplikasi laundry. Ya, paham ya? Oke. Setelah bikin schedule, silakan kalian berdiskusi, ya, tentang pembuatan codingannya. Ya, silakan baca buku, silakan buka LMS-nya, silakan pelajari lewat internet. Yang dibuat adalah kita menggunakan, ingat, framework Laravel, dan juga templatingnya adalah kita menggunakan admin LTE. Ada yang mau bertanya?
sudah menyelesaikan kegiatan hari ini. Nah, untuk mengakhiri, silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil kegiatannya untuk hari ini. Oke. Untuk kelompok pertama, silakan untuk mempresentasikan apa saja yang sudah dilaksanakan untuk hari ini. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok pertama. Kami telah membuat schedule tentang membuat proyek aplikasi laundry. Di minggu pertama di bulan Oktober, yang pertama itu menginstal Laravel, yang kedua install admin LTE. Dan di minggu kedua masih di bulan Oktober kita membuat DBMS. Lalu di minggu ketiga di bulan Oktober kami membuat CRUD. CRUD-nya itu terdiri dari CRUD paket, CRUD outlet, CRUD user, dan CRUD member. Lalu di minggu keempat di bulan Oktober kami membuat CRUD transaksi dan CRUD detail transaksi. Lalu berikutnya di minggu pertama di bulan November kami melakukan testing itu dari schedule kelompok pertama. Kami telah membuat tampilan dari CRUD schedule project aplikasi laundry dengan menggunakan Visual Studio Code, dan ini hasilnya. Di sini ada halaman home, ada menu paket, outlet, user, member, dan transaksi. Segitu saja presentasi dari kelompok 1 tentang proyek membuat aplikasi laundry. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita sama-sama memperhatikan presentasi dari semua kelompok, bahwa kalian sudah membuat schedule untuk kita sampai 5 minggu, ya, 4 minggu ke depan lagi. Problem di dalam kegiatan hari ini, ya, silakan, ada yang bisa disampaikan. Mungkin dari kelompok 2 mewakili. Di kelompok 2 ada permasalahan di kode URL-nya mengalami error dan sempat didengarin juga, bisa kembali. Oke, jadi udah selesai ya, walaupun sempat problem ya. Iya. Oke, ya mudah-mudahan ini adalah satu ilmu buat kita semua, bahwa di dalam codingan itu kita harus teliti ya. Jadi kalau codingan itu titik koma sama titik 2 itu sangat pengaruh sekali. Baik, nah rangkaian pembelajaran kita hari ini cukup ya untuk hari ini. Nah, untuk yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, berarti kita harus dalam pembuatan proyek kita harus menentukan terlebih dahulu schedule ya, jadwal dari pembuatan kita, jadi sehingga tidak meleset, kita punya target untuk menyelesaikannya ya. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi, yaitu untuk melanjutkan proyek kita ya, dalam tugas di pertemuan kedua atau minggu kedua dari proyek kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta Indah untuk memimpin doa penutup kita pada kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan untuk Indah. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita tutup ya pembelajaran pada hari ini selesai. Dan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.